Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, sahabat kenalan, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 25 September 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan 45, di mana Tuhan Yesus membuat heran orang-orang pada saat itu, membuat heran para muridnya. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia, yaitu Yesus sendiri, akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Tuhan Yesus sudah tahu itu apa yang akan terjadi atas dirinya, suatu penderitaan. Dan penderitaan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus kita jelas sudah tahu. Bahwa dia diadili dengan tidak adil, dia disesah, Yesus itu menderita, dilukai, dicaci maki, diludahi, dipukul, dicambuk, diseret, memanggul salib ke bukit Golgota, lalu mati di salib. Rangkaian penderitaan dari Tuhan Yesus kita sudah tahu, yang akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Biasanya orang itu gak mau menerima siksaan hidup, tidak mau menerima penderitaan hidup. Tapi Tuhan Yesus menerima itu semua. Tuhan Yesus tidak berkelit akan penderitaan, akan kematian yang akan dia hadapi. Tuhan Yesus tidak menolak kematian. Tuhan Yesus tidak menolak penderitaan. Tapi dia menerima itu semua. Tentu saja ada maksud kenapa Tuhan Yesus menerima itu semua. Bukankah Tuhan Yesus bisa saja lari ketika dia sadar bahwa ia itu akan diserahkan ke dalam tangan manusia? Bisa saja Tuhan Yesus lari. Atau bisa melakukan apapun juga yang bisa ia lakukan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu semua. Tuhan Yesus tidak mau lari. Tuhan Yesus tidak mau melakukan suatu penipuan katakanlah. Tapi Tuhan Yesus menghadapi itu semua, kematian itu, penderitaan itu. Karena maksudnya jelas. Tuhan Yesus tahu untuk apa dia datang ke dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan kita manusia. Kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus di satu pihak menyelamatkan kita. Anda selamat, kita selamat dari hukuman api neraka. Karena Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita, menebus segala dosa kesalahan kita. Dan saya pikir mari kita tanggapi tanggapan keselamatan dari Tuhan Yesus ini dengan cara bertobat. Bertobat, itu yang paling penting yang bisa kita lakukan, bertobat. Namun, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus juga mengajarkan kita sekalian. Tuhan Yesus menerima derita, kesulitan, kesusahan, sakit, siksaan. Itu juga mengatakan kepada kita sekalian, tetap kuat, tetap tabah berhadapan dengan segala macam cobaan hidup ini. Beratnya hidup ini, susahnya hidup ini, derita hidup ini. Ya, sebagai manusia itu kita memang mengharapkan yang menyenangkan, yang menggembirakan. Tapi bisa saja dalam hidup ini kita sebagai manusia itu mendapatkan atau mengalami situasi yang tidak enak. Penderitaan, kesusahan, penyakit. Dan itu sepertinya Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita sekalian, tetaplah kuat. Kuat di dalam Tuhan Yesus. Segala macam cobaan, derita, kesulitan hidup ini harus kita hadapi dan harus kita jalani dengan penuh iman, dengan penuh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah mengatakan bahwa kita ini bisa bebas dari derita, dari kesulitan. Tidak. Tuhan Yesus mengajarkan kita, hadapilah, pikulah salib itu, tetaplah kuat, dan ingat,
Jangan cengeng dalam hidup ini. Tetap mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, semoga kita tetap kuat karena Tuhan Yesus mengajarkan, menguatkan kita. Kita juga berserah kepada Tuhan Yesus dan kita percaya akan karya keselamatan dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.